Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wahyu Novitasari dengan NIM 20160400058 beserta rekan-rekan saya yaitu Zamzami dengan NIM 20160400057 dan Indika Saputra dengan NIM 2016040400774 dengan materi pembahasan yaitu sistem akuntansi pembelian. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Poin yang kedua yaitu fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yang pertama adalah fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pemasok kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Fungsi ini juga berfungsi untuk bertanggung jawab menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi atau penjualan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register, bukti kas keluar, dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Poin selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Indika Saputra. Baiklah, saya Indika Saputra dengan NIM 20160400074 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Wahyu Novitasari. Poin D. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. 1. Surat permintaan pembelian dokumen merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang disebut dalam surat permintaan pembelian. 2. Surat permintaan penawaran harga digunakan permintaan penawaran harga bagi barang yang pengadaan tidak bersifat berulang kali terjadi, tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 3. Surat order pembelian digunakan meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 4. Laporan penerimaan barang digunakan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis,
spesifikasi mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Surat perubahan order pembelian dapat berubah kuantitas, jumlah penyerahan barang, spesifikasi penggantian atau hal-hal yang bersangkutan dengan perubahan bisnis. Yang keenam, bukti kas keluar digunakan sebagai permintaan pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Selanjutnya poin C. Poin E. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian ialah register bukti kas keluar. Ialah catatan yang digunakan untuk mencatat bukti kas keluar yang akan dibayar oleh perusahaan. 2. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. 3. Kartu utang digunakan untuk mencatat kepada pemasok. 4. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Poin F. Jaringan prosedur membentuk sistem akuntansi pembelian. Secara garis besar, jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian telah disajikan dalam tabel pada gambar berikut. Prosedur permintaan pembelian fungsinya ialah mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang-barang yang langsung pakai, fungsi pemakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilik pemasok. Dalam prosedur ini, pembelian mengirimkan suatu permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai surat pembelian yang memungkinkan pemilihan pemasok akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Poin ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi hanyalah dalam berusaha, misalnya fungsi penerimaan, fungsi permintaan barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Empat, prosedur penerimaan barang digunakan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas dan mutu barang yang diterima oleh pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. 5. Prosedur pencatatan utang digunakan memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang atau pengasipan dokumen sumber sebagai catatan. Poin 6. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Baik, perkenalkan, nama saya Zamzami, NIM 2016040057. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Indika, yaitu tentang unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian intern. Nah, di sini ada beberapa keandalan akuntansi atau utang dalam persediaan. Yang pertama, organisasi. Fungsi pertama untuk pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpan barang. Yang ketiga yaitu transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu
surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau fungsi pemakai beragam untuk barang yang langsung dipakai. Ketiga yaitu surat order pembelian otorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga praktik yang sehat, itu surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakainya bertanggung jawab oleh fungsi gudang. Yang kedua itu surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakainya ditunjukkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga itu laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dalam pemakaian. Seterusnya yaitu bagan alir dokumen. Yang pertama yaitu bagian gudang. Itu dimulai dari bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Yang kedua yaitu surat permintaan pembelian rangkap 1 dikirim ke bagian pembelian dan surat pembelian rangkap 2 akan diresepkan. Yang ketiga yaitu menerima laporan penerimaan barang rangkap ketiga. Yang keempat, berdasarkan laporan penerimaan barang bagian gudang akan membuat kartu gudang dan laporan penerimaan barang rangkap ketiga akan diarsipkan. Yang kedua yaitu bagian pembelian. Yang pertama, menerima surat permintaan pembelian rangkap 1. Yang kedua, berdasarkan surat permintaan pembelian rangkap 1, bagian pembelian akan membuat surat order pembelian sebanyak 4 rangkap. Yang ketiga, surat order pembelian rangkap 1 dikirim ke pemasok, rangkap kedua dikirim ke bagian penerimaan, dan surat order rangkap ketiga akan dikirim ke bagian hutang. Yang keempat yaitu menerima laporan penerimaan barang rangkap kedua di bagian penerimaan. Yang kelima, menerima faktur dari pemasok. Yang keenam, bagian pembelian akan membandingkan laporan penerimaan barang rangkap kedua dengan faktur. Yang ketujuh, rangkap laporan penerimaan barang rangkap kedua cocok dengan faktur, maka faktur akan dikirim ke bagian hutang dan laporan penerimaan rangkap kedua diarsipkan bersama surat order pembelian rangkap keempat. Yang ketiga atau yang C, bagian permintaan. Yang pertama, menerima surat order pembelian rangkap 2, bagian penerimaan barang dari pemasok. Yang ketiga, apabila barang telah diterima dari pemasok, bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 4 rangkap. Yang keempat, laporan penerimaan barang rangkap 1 akan dikirim ke bagian hutang. Rangkap kedua akan dikirim ke bagian pembelian, rangkap ketiga akan dikirim ke bagian gudang. Rangkap keempat dan surat order pembelian rangkap kedua akan diarsipkan. Yang D atau yang keempat itu bagian hutang. Yang pertama, menerima surat order pembelian rangkap ketiga dari bagian pembelian. Yang kedua yaitu menerima laporan penerimaan barang rangkap 1 di bagian penerimaan. Yang ketiga, menerima faktur dari bagian pembelian. Yang keempat, surat order pembelian rangkap 1, laporan penerimaan barang rangkap 1 yang faktur akan dibandingkan, kemudian membuatkan bukti kas keluar sebanyak 2 rangkap. Yang kelima, berdasarkan bukti kas keluar faktur surat order pembelian rangkap ketiga, laporan penerimaan barang rangkap 1 akan diresepkan. Yang ketujuh, bukti kas akan dikirim ke bagian kartu persediaan. Yang kelima yaitu yang E, bagian kartu persediaan. Yang pertama, menerima bukti kas keluar rangkap kedua, berdasarkan bukti kas keluar bagian persediaan akan membuat kartu persediaan. Yang ketiga, kemudian bukti kas keluar akan diarsipkan. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.